Daun salam buah pepaya. Daun salam buah pepaya. Yang jawab salam hidupnya selalu bahagia. Daun salam daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jar bareng hafal semua pasti, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaifa halukum? How are you today? Keberwe kabare? Kumaha darama? Sampurasun. Siap, berbagai macam suku ya, ada orang Arab, orang Inggris ya, ada orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia pastinya. Halo. Nah, ayah bunda, ustaz-ustaz saya yang berhormati, kalau sapa halo jawab hai, sapa hai jawab halo. Halo. Hai. Halo hai. Hai halo halo hai halo. Ya, insyaallah semua hadir di sini ya, sudah ditikap sudah. Lalu yang kedua, ayah bunda berbahagia, pastikan hadir penuh sadar utuh. Ulangi apa? Hadir penuh sadar utuh. Ulangi. Karena banyak orang yang hadir tapi enggak sadar. Kalau yang sadar hadir enggak? Pasti hadir. Badannya hadir, pikirannya enggak sadar. Kenapa? Pikirannya kemana-mana. Kalau bunda-bunda biasa pikirannya kemana, Bun? Belanja. Oh gitu ya. Yang senang belanja ayah atau bunda sebenarnya sih? Sama. Kalau yang suka ngomongin orang, bunda apa ya? Ya baik. Halo. Hai. Baik, bunda berbahagia. Terjadi awal ini saya mau sapa dulu. Salam penghormatan, terima kasih untuk guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Al-Mukarram, Direk IMB Al-Azhar, Al-Ustaz Fauzi Rahman MPD, selaku kasih keagamaan SMP SMA. Doa semoga beliau sehat walafiat selalu, manfaat ilmunya, berkah hidupnya, bahagia dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram pengawas PAI Kemenang Kabupaten Tangerang, Al-Mukarram Bapak Haji Haris Furqan. Belum datang, diwakili ya insyaallah ya, sampai ya. Semoga beliau sehat walafiat selalu dan juga tentunya amanah dalam mimpi semuanya. Dan juga pengurus Yayasan Syiar Bangsa diwakili oleh Bapak Rizky Budi Setiawan, SA Chief of Operation. Semoga Bapak sehat selalu Pak ya, berkah rezekinya, bahagia hidupnya dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Juga Bapak Kepala Sekolah Kiai Casidin SPD, semoga beliau sehat walafiat, berkah bahagia keluarganya dunia sampai ke surga, dan mudah-mudahan beliau tentunya bisa membawa kita semua keluarga besar Al-Azhar SMP sama Al-Azhar Satu Sumber Serpol bersama di dunia dalam kemuliaan Quran, bahagia di surga dengan nama Quran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah banyak ya. Jamiah SMP Al-Quran 1 Al-Mukarramah Ibu Elsi, mana Ibu Elsi? Ya, assalamualaikum Ibu ya. Kepala SDA 1 Al-Mukarramah Ibu Erni Johan MPD. Ya, serta seluruh ustaz-ustazah, guruku, sahabatku, dan adik-adik semua, serta ayah bunda. Sekali lagi mudah-mudahan ayah bunda kumpulnya kita di dunia dengan kemuliaan Al-Quran yang Masya Allah sudah dijelaskan tadi ilmunya oleh guru kita Bapak Kiai Fauzi Rahman, tentunya menyebabkan kita Allah kumpulkan lagi nanti bersama Rasulullah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Halo. Hai. Tadi saya dikasih waktu
materi saya bikin 2 jam ya. Jadi sat-sat aja ya. Ini saya lagi tahu ya. Ya udah, kami berbahagia hari ini mungkin bukan yang pertama kali Kak Hafiz ada di Alaster ya, sudah yang kesekian kali. Tapi mungkin jadi wajah lama rasa baru ya Ustaz. Ya kita masuk ya, bismillahirrahmanirrahim. Benar berbahagia, inilah dasar mengapa kita menjalani kehidupan. Apapun yang kita lakukan selalu harus niatkan karena siapa? Karena siapa? Sebut lebih semangat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta. Ayo budaya berbahagia rasa-rasanya. Hidup yang kita jalani ini kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, apapun profesinya, apapun kesibukannya akan sia-sia kalau tidak diniatkan karena kenapa menjadi hal ibadah? Kenapa menjadi nilai ibadah? Karena ada Allah di dalamnya. Hari ini ayah bunda mau berlelah-lelah, mau capek-capek membimbing putra-putrinya, menyekolahkan, memberikan pendidikan terbaik, kasih makanan terbaik, fasilitas terbaik. Kenapa? Karena ayah bunda yakin bahwa putra-putri ini adalah amanah dari Allah. Maka cara didiknya harus sesuai dengan caranya Allah. Itulah mengapa ayah bunda sekolahkan di sekolah Islam, dididik di ilmu pengetahuan Al-Quran, termasuk ilmu agama yang lainnya. Supaya apa? Anak-anak kita mereka tafaqquh fiddin, dalam ilmu agamanya. Ustaz, mungkin saya gak bisa jadi menghafal Quran. Bundanya gak bisa jadi menghafal Quran. Mungkin ayahnya sibuk juga gak bisa ngafalin, gak sempat untuk menghafalkan Quran. Tapi setidak-tidaknya putra-putrinya menjadi ahlul. Halo, tegang banget sih. Angkat tangan kanannya dong, di sini ayah bunda. Simpan di pundak anaknya atau ayahnya siapa di sebelah kanan. Sudah. Kalau putranya di sebelah kiri, maka putranya pegang pundak ayahnya atau bundanya. Yang keluarganya ada, sudah simpan aja, jangan dirangkul, simpan aja, sudah boleh adik simpan. Ketika kalimat Ustaz Hafiz, kalau itu ayahnya sebut ayahku, kalau bundanya sebut bundaku, kalau putranya wahai putraku atau putriku. Siap? Wahai ayahku, ulangi lebih semangat. Sesuaikan, wahai bundaku. Mana suaranya? Wahai bundaku, wahai ayahku, wahai putriku, wahai putraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama mulai hari ini kita lebih semangat belajar Al-Quran. Mulai hari ini ayo kita kompak hidupkan keluarga kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai, kita harus bersama-sama di dunia ini dengan kemuliaan Al-Quran di hadapan Allah dan bersama-sama di syurga selama-lamanya. Amin. I love you. Barakallahu fiikum. Boleh dipeluk kayak bundanya, masya Allah. Halo, hai. Benar berbahagia pada pelajaran pertama. Anak-anak kita kasih mindset bahwa kakak, apapun ayah bunda panggil putra-putri kita, niatkan menghafal, niatkan membaca, niatkan belajar Al-Quran. Karena kadang-kadang sudah hafal sekian juz, karena niatnya belok, biar bisa ikut lomba nanti dapat uang, biar bisa ikut ini itu, biar dikenal jadi hafiz Quran. Wah, dia mau orangnya hafiz Quran, wah dia mau orangnya hebat. Akhirnya niatnya belok, bukan lagi karena penilaian Allah, tapi karena penilaian. Makanya benar berbahagia, ini sebagai pondasi. Menghafallah, belajarlah, bacalah Quranmu karena Allah. Kalau sudah karena Allah, mau ayah bunda lihat, ayah bunda nggak lihat, itu anak akan inisiatif. Kenapa? Cintanya tumbuh murni karena kedekatan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, yang kedua next. Izin TPT di next nggak nyampe ini. Oke, pilih mana ya bunda ya? Waktunya tinggal 25 menit lagi. Next,
Pilih mana ayah bunda ya? Dan adik-adik mau jadi pelajar seadanya, pelajar yang ada-ada saja, pelajar yang mengada-ada, atau belajar yang lebih dari sekedar ada? Saya tahu. Nah, sip. Ya, mau pilih yang mana? Yang A, B, C, atau D? Nah, coba saya mau survei dulu. Ayah bunda sama putra putrinya yang mau jadi pelajar seadanya, angkat tangan boleh? Tidak nampak sepertinya. Yang mau jadi pelajar yang ada-ada saja? Oke, yang mau jadi pelajar yang mengada-ada? Atau mau jadi pelajar yang lebih dari sekedar ada, angkat tangan. Baik, sekarang angkat tangan yang belum angkat tangan. Angkat jemuran aja pun hujan. Kenapa lebih dari sekedar ada? Ada kata lebihnya. Halo. Hai. Adik-adik kelas 9 ya. Adik-adik semua berbahagia. Sekarang adik-adik punya hafalan Quran ya. Berapapun itu jumlahnya, beberapa surah, beberapa juz, itu adalah amanah dari Allah. Tinggal kalian jaga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk akhlak yang mulia serta bacaan buku tartil hafalanmu kamu jaga. Nah, hari ini kenapa ada kata lebih? Tatkala kamu punya hafalan Quran, di luar sana banyak anak-anak yang belum bisa menghafal Quran. Bahkan bukan belum bisa, belum ada niat untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Maka kamu lebih dari anak-anak itu. Hasilnya apa? Sesuatu yang lebih kita lakukan, hasilnya pun akan lebih yang kita dapatkan. Benar-benar bahagia. Al-ajr biqadri ta'ab. Kadar pahala tergantung bagaimana capeknya. Kalau anak-anak kita capek menghafal Quran, capek belajar, capek menuntut ilmu, kira-kira hasilnya akan sia-sia apa luar biasa? Sia-sia apa luar biasa ya udah? Luar biasa. Kenapa? Karena hasil tidak akan mengkhianati. Hari ini wisuda yang mulia adalah wisuda Al-Quran yang ayah bunda hari ini pasakan Al-Quran anak-anak. Yakini bahwa anak-anak kita hari ini ia menjadi pelajar yang lebih dari sekedar ada. Apakah hal lebih yang ada di putra putri kami kah? Mereka bawa sesuatu yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Ikuti bareng-bareng. Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena nanti dia datang di hari kiamat akan memberikan syafaat, menjadi penolong ayah bunda, insya Allah. Maka di luar sana hari ini banyak sekali ayah bunda yang secara materi Allah mampukan, tapi ternyata tak kunjung Allah kasih keturunan. Hari ini Allah amanahkan kita memiliki keturunan yang bukan hanya keturunan yang biasa saja, tapi lebih dari sekedar ada. Kenapa? Karena keturunan kita mereka membawa Al-Quran. Ayah bunda yang berbahagia, hari ini tantangan zaman sangat dahsyat. Semua ada dalam satu genggaman. Ini namanya apa ya bunda? Setan gepeng. Ulangi. Apa? Setan gepeng. Kenapa disebut setan gepeng? Ini bisa jadi sahabat terbaik kita, dan ini bisa jadi setan buat kita. Tergantung siapa yang bunda? Adik-adik tergantung siapa? Tergantung pilotnya, betul. Tergantung kita yang menggunakannya. Ingat, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu akan tersimpan di otak kanan kita menjadi data. Yang kalau tiap hari itu masuk data-data negatif, maka mudah ucapan-ucapan negatif itu terucap. Dan melakukan kegiatan atau hal-hal yang negatif mudah dilakukan. Kenapa? Karena tiap hari yang masuk ke pikirannya dari pendengaran dan penglihatan adalah data-data negatif, sehingga dia mudah berbuat negatif. Tapi sebaliknya, kalau yang masuk ke dalam dirinya adalah yang dia lihat hal yang positif, yang dia dengar adalah hal positif, Al-Quran kah, kajian kah, nasihat-nasihat kah, atau apapun itu, yang ini yang masuk tiap hari ke dalam otak kita, akhirnya mudah kita untuk berbuat kebaikan, mudah kita untuk mengucapkan kebaikan. Maka yang berbahagia, ikuti kalimat saya semua bareng-bareng. 1, 2, 3. Hati-hati. Bersama-sama pakai gerakan biar ada rasanya. Hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan jadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Lebih semangat dong. Karena itu akan jadi perbuatanmu. Hati-hati.
dengan perbuatanmu. Karena itu akan jadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu. Karena itu akan jadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu. Karena itu akan jadi nasibmu. Mau nasib yang baik? Berawal dari pola pikir yang baik. Berawal dari apa yang dilihat, apa yang didengar, juga yang baik-baik. Maka jangan sampai jadi setan di PHP kita, tapi jadi apa? Sahabat baik. Halo. Hai. Kita doakan semoga putra putri kita menjadi pelajar yang lebih dari sekedar ada. Amin. Udah cepat. 20 menit lagi. Siap. Boleh next start ya. Ada nggak di antara kalian ayah bunda atau adik-adik semua yang dikasih uang 1 miliar? Kok nggak semangat sih ya Allah? Di sini doang sih. Ada nggak? Mau nggak ayah bunda? Mau aja, mau banget. Adanya semangat banget ya, ngerti banget ya. 1 miliar. Oke, next. Tapi ada syaratnya. Ditukar dengan organ dalam apapun yang dianggap tidak berguna. Ada? Di tubuh kita ada nggak organ yang nggak berguna? Kalau nasi kan jual aja Ustaz sembilan. Ada? Nah, ini ada pembelinya nih di rumah sakit. Ada nggak yang berguna? Berguna semua ya bunda ya? Fix ya? Nah, sip. Oh, syukur. Kalau gitu, nah kalau gitu bisa dibuka juga. Nah, mengapa nggak mau? Karena ngerasa diri kita sangat berharga. Ayah bunda berbahagia. Kemarin waktu Idul Adha orang berbondong-bondong cari hewan kurban terbaik, ya, ahli domba, ahli kambing, ya. Semakin mahal kambingnya karena semakin apanya? Yang bikin mahal kambing sama domba apanya? Apanya? Besar apanya? Besar dagingnya, besar bobotnya. Sapi, kenapa makin mahal? Karena makin besar apanya? Bobotnya. Ya, sapi 800 kilo, 1 ton, kok mahal banget Ustaz. Kenapa? Bobotnya besar, harganya besar. Pertanyaan saya, kenapa burung perkutut yang sekecil itu mahal banget? Yang dicari apanya Bu? Ayah? Adik-adik, apanya? Kicau manianya, betul? Kicau mania. Gak boleh kicau mania di sini ya. Perkutut kecil ayah, kecil. Tapi kenapa harganya ratusan juta? Kenapa? Oh, suaranya Ustaz. Kalau lomba kicau menang nih. Betul? Jadi yang dicari apanya? Suaranya. Jadi Lesti kalah sama suara perkutut ya. Siapa lagi? Afgan kalah sama perkutut. Malah perkutut suaranya. Sekarang pertanyaan saya benar berbahagia. Manusia yang dia jadi mahal nilainya dilihat dari apanya? Apa bobotnya? Kasihan yang kurus-kurus. Apa suaranya? Wah, nggak bisa kori, nggak bisa nyanyi, kasihan. Apanya yang buat manusia jadi mahal ya bunda? Yang bisa jawab dari pulang duluan ya. Iya, ada sana. Apa yang bikin manusia mahal? Pikirannya. Boleh ada jawaban yang lain? Yang di belakang boleh sebut aja nggak apa-apa. Dengan siapa tadi? Abangnya Dava. Kata Bang Dava, pikirannya. Jadi kalau manusia nggak punya pikiran murah. Ada dua anekdot ya, cerita otak orang Indonesia. Apa saya lanjutin lah ya. Oke, ada lagi? Kayak bunda yang mau jawab, kata adik Bang Dava, pikirannya. Ada lagi? Silakan adek, sebut aja dari situ. Siap, apa aja dek? Akhlaknya, Masya Allah. Siap dengan siapa namanya dek? Naila. Raina. Kata Kak Raina, akhlaknya. Satu lagi. Yang putri sudah, putra sudah, orang tua belum. Saya harapannya ayah atau bunda yang jawab. Ayo. Silakan ibu bunda katakan apa yang bikin manusia mahal? Sapi, kambing, domba, bobotnya. Burung perkutut, suaranya. Manusia? Ayo, pikirannya, akhlaknya atau sambal wal mana yang katakan sih?
Apa itu yang mudah? Ya, ilmunya, amalannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya? Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dari apanya? Atqakum, takwa. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mahal nilai dirinya di hadapan Allah Subhanahu. Imtithalul awamir wa jinnatul nawahi. Takwa tercermin dari apanya ya Bunda? Sesemangat apa dia menjauhi segala larangan Allah, dan sesemangat apa dia menjalankan semua perintah Allah. Tadi betul salah satunya. Ada yang bilang apa tadi kan? Akhlaknya. Maka apa? Ayo Bunda berbahagia. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazid minallahi illa bu'dan. Barang siapa manusia dia bertambah ilmunya setiap hari tapi tidak bertambah benar akhlaknya. Ilmu bertambah tiap hari tapi akhlaknya enggak kunjung benar, enggak berubah-berubah. Lam yazid minallah, enggak bertambah sedikit pun di hadapan Allah illa bu'dan, kecuali makin jauh dari Allah. Jadi kalau tambah ilmu tiap hari tahu ini, tahu itu, tahu halal, tahu haram, tapi nggak berubah akhlaknya, gitu-gitu aja, dia nggak makin dekat dengan Allah, melainkan makin jauh dan jauh. Kenapa? Udah tahu kok masih melanggar. Nah, itu yang berbahagia. Maka tantangan sekarang zaman berat kan. Ya, nenek-nenek punya akun TikTok joget-joget udah nggak malu-malu lagi. Ya. Yang sering check out sekarang bukan lagi bunda, ayah sering check out, nggak apa-apa sih. Masalahnya apa sekarang? Jadi masalah adalah apa? Di luar sana pergaulan bebas begitu mudah kita lihat. Pergaulan bebas begitu aja, nggak ada orang yang malang-malangin gitu loh. Kalau mungkin sama kayak bunda dulu waktu masih muda ya, boncengan aja belum muhrim, malu nggak? Belum mahramnya nih ya, belum nikah, boncengan malu nggak? Jauh-jauhan kan gitu, boro-boro mau pegang-pegangan nggak bisa. Zaman sekarang udah nggak ada malu-malunya. Yang lebih parah lagi, ada hubungan sesama jenis, nauzubillah billahi, dan mereka nggak malu-malu media sosial media itu. Maka bentengi anak-anak kita dengan Al-Quran, bentengi dengan akhlakul karimah. Ya, pastikan takwanya betul-betul terurus dengan baik, imannya betul-betul tercacing dengan baik. Maka yang paling menentukan adalah apa? Fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Fenotip 100%, genetik 20% plus lingkungan 80%. Yang membuat anak itu akan seperti apa? Genetiknya hanya memberikan patungan 20% saja. 80% adalah lingkungannya, lingkungan sekolahnya, lingkungan rumahnya, lingkungan tempat tinggalnya, teman bermainnya, handphone hiburannya dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi bagaimana hasil dari karakter anak-anak kita. Halo, hai, pundak tangan kanannya simpan di pundak teman, simpan di pundak orang yang kita sayangi di sebelah kanan kita. Wahai, lanjutin seperti masing-masing. Wahai ayahku, bundaku, putra putriku, bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini bersama-sama kita jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Pastikan kita jadi orang yang bertakwa. Pastikan kita tumbuh bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pastikan keluarga kita menjadi keluarga ahlul jannah. Amin. Semangat ayah, semangat bunda, semangat putra putriku. Simpan tangan di dagunya, katakan iya. Siap. Ya, 15 menit lagi. Next, Ustaz, boleh. Selanjutnya. Oke, ini ada video ya? Video Ustaz ya? Menonton video boleh? 1 menit setengah? Oke, check it out. Nggak bisa diputar. Ya udah, next aja ya. Time to upgrade. Kalau gitu hari ini adalah waktunya kita untuk upgrade. Semangat Bapak Ibu, ayo bunda, semangat ya. Upgrade itu kan dari versi lama ke versi baru. Berarti kita up to date ya. Kalau ibarat handphone berarti udah baru iOS-nya ya. Bukan jenisnya doang, udah 17 Pro Max. Tapi meskipun yang masih pakai 11, 12, 13, tapi kalau iOS baru nggak apa-apa. Yang penting mesinnya baru, ya. Fungsinya sama kan gitu.
Kita untuk upgrade diri. Apa yang kita upgrade yang benar berbahagia? Semangat beribadah kita. Semangat beramal soleh kita. Semangat kita dalam mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Semangat ayah bunda. Kalau hari ini putra putri kita bisa, maka Bismillah ayah bunda kita jadi inspirasi buat mereka semua. Ya. Karena nanti di akhirat Bismillah kita bisa, tangan kita akan dituntun oleh putra putri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anak-anak adalah investasi terbaik jangka panjang. Kalau jadi anak yang soleh dan soleha, maka ia dapat memasukkan kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau anak kita toleh, auzubillah, gak ngerti sholat, gak ngerti Quran, gak ngerti amal soleh, maka anak ini nanti akan bersaksi di hadapan malaikat. Wahai malaikat Allah, aku pengen juga orang tua masuk neraka. Kenapa? Karena aku tidak sholat, tidak ngerti agama, gara-gara mereka tidak pernah mengajarkan aku tentang sholat, dan tidak pernah mengajarkan tentang Al-Quran dan sebagainya. Maka Bismillah, ya benar-benar bahagia. Sudah sekolahnya di Al-Azhar, ya. Bentar lagi nanti lulus, ya sampai Islam Al-Azhar lagi, lanjut nanti kuliah di kampus Islam dan sebagainya, atau ya bisa di Al-Azhar Kairo, amin. Ya. Ada juga nanti mungkin yang sudah di Yaman atau mungkin mau ke Harvard, silahkan. Yang penting anak-anak kita punya bekal Quran dan takwa. Ya. Oke, next. Cepat, boleh. Inilah 3 poin tercapai tujuan pendidikan. Ada 3 komponen yang gak boleh lepas, gak boleh pisah. Yang pertama adalah apa? 1, kita itu adalah adik-adik pelajar, ya, putra putri semuanya nih, ya tadi Bang Dava, Kansa dan semuanya, ya, harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk berhasil dan sukses. Jadi anak ini harus mau dan siap berusaha. Apapun yang diajarkan gurunya, maka simak dengan baik-baik dan juga mau mutola'ah dengan baik. Yang kedua, orang tua, ayah bunda membantu dengan doa. Kadang-kadang lupa ini, ya. Doa ayah bunda seperti doa Nabi kepada umatnya. Lalu praktis atau latihan di rumah dan berikan support terbaik. Insya Allah support gak kurang, ya. Praktis Bismillah teman di rumah, ya. Siapa ada pekerjaan rumah, ada yang anaknya kurang paham, ayah bunda biasanya jadi tempat bertanya, tempat diskusi. Nah kalau ibu bunda nggak paham, ya biasanya kita akan mulai cari manfaatkan teknologi, ya. Nah itu, om ChatGPT dia bisa bantu biasanya, ya. Atau Mbah Gemini juga bisa. Gitu. Nah, jangan lupa ibu bunda berbahagia, bantu doa. Kenapa? Karena doa orang tua dengan anaknya itu nggak bisa dilawan sama teknologi. Ya. Kenapa? Doa orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya, masya Allah. Ini teknologi manapun akan kalah. Kenapa? Karena yang connectingnya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi benar berbahagia boleh jadi doa yang mudah kita pada dipanjatkan saat tahajud, saat sholat rawatib. Ini akhirnya Allah angkat anak kita yang tadinya mungkin sulit memahami pelajaran, Allah bukakan futuhal arifin ini mudah memahami. Yang ketiga, ini juga sangat penting, dewan guru mengajarkan ilmunya dengan ikhlas dan profesional, serta juga dibantu dengan doa dari guru-gurunya. Benar berbahagia, bayangkan anak kita didoakan oleh orang tuanya, didoakan oleh guru-gurunya, ya, mobil khusus wali kelas nih hafal anak-anaknya kan. Ya Allah, saya punya murid namanya Dava, biar mudah paham dia Al-Quran, ya Allah, biar dia hafiz Quran, biar apa yang saya jelaskan dia paham, ilmunya manfaat, ya Allah. Sebut lagi, saya punya murid, ya Allah, namanya Cantika, dia juga seperti akhir-akhir ini kok suka ngantuk, suka malas, ya Allah, kasih dia energi biar paham, kasih dia energi biar dia semangat belajar. Didoain ya bunda sama gurunya satu-satu, Masya Allah. Ayah bunda spesifik putra putrinya didoakan, disebut namanya. Akhirnya karena sebab doa ayah bunda dan doa guru-guru itu, akhirnya apa? Allah kasih anak kita mendapatkan perubahan yang luar biasa. Kenapa? Ditambah anaknya juga punya niat dan tekad mau sukses. Jadi apapun tugasnya dia laksanakan, apapun tantangannya dia lakukan. Nah, 3 komponen inilah akhirnya tujuan pendidikan bisa tercapai. Are you ready? Are you ready? Siap? Oke, bismillah. Siap, next. Maka apa tujuanmu dalam rajin baca dan menghafal serta mengamalkan Al-Quran? Jawabannya adalah apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak ada yang lain ya bunda. Bukan karena ingin dapat uang atau karena ingin dianggap keren atau karena ingin dimuliakan, bukan. Tapi karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari kisah Rabi'ah al-Adawiyah, ya, seorang waliullah wanita, seorang wanita tapi dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendapatkan derajat waliullah. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil sebuah analogi di negeri Irak, di Baghdad, di siang hari dia membawa obor di tangan kanannya dan dia membawa sewadah air di tangan kirinya. Lalu ditanya, wahai Rabi'ah al-Adawiyah, apa maksud kau membawa obor di tangan kananmu? Dia menjawab,
Sungguh kalau seandainya aku bisa membakar surga, aku akan bakar surga dengan obor yang ada di tangan kananku ini. Apa maksudnya wahai Rubitul Adawiyah? Aku ingin gambar, aku ingin tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa selama ini aku beribadah, aku membaca Al-Quran, aku sholat, menjalankan amal soleh, bukan karena pengen masuk surga, bukan. Tapi aku yang harapkan adalah hanya cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hanya pengen dapat ridhonya Allah, bukan pengen surga, tapi ridhonya Allah. Lalu apa maksud air yang ada di tangan kirimu itu, ya Rabi'ah? Dia jawab, kalau seandainya aku bisa padamkan api neraka, aku akan padamkan api neraka dengan sewadah air ini. Apa maksudnya? Aku ingin buktikan kepada Allah bahwa selama ini aku tinggalkan perbuatan maksiat, selama ini aku meninggalkan perbuatan dosa, bukan karena aku takut masuk neraka, bukan, tapi aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang benar berbahagia dia amal soleh karena pengen cintanya Allah. Dia tinggalkan dosa karena takutnya hanya kepada Allah. Hari ini ada dia menghafalkan Quran, boleh karena semangat, karena kepada orang tua, cinta ke ayah bunda, silahkan. Tapi yang utama yang pengen kamu dapatkan adalah apa? Ridhonya Allah, cintanya Allah. Karena kalau sudah dapat ridhonya Allah yang benar berbahagia, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat selama-lamanya kita akan bahagia. Bahkan bisa mengajak keluarga kita. Semoga yang di sini semoga kita akan bahagia dunia sampai ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, next. Oh, sudah jatuh. Reminder waktu boleh apa? Kalau udah tidak boleh cepat. 5 minutes, oke, sip. 5 minutes. Siap, ya. Oke. Ya, inilah kenapa kita harus rajin baca dan menghafalkan Quran. Sebab apa? Kata Rasulullah, umatku yang paling mulia adalah mereka yang bersahabat dengan Al-Quran. Ya, kalau cintanya Nabi Muhammad kepada kita ya udah gak bisa diragukan lagi udah. Nabi Muhammad cintanya sama kita, sama umatnya dunia sampai yang beliau sebut-sebut sebelum beliau akhirnya wafat. Siapa yang dipanggil? Umatnya. Padahal beliau punya istri, punya putra-putri, punya sahabat-sahabat. Tapi yang disebut adalah umatnya. Wahai sahabatku, ketika Rasulullah pernah menangis, wahai sahabatku, aku rindu. Rindu dengan siapa ya Rasulullah? Sampai Rasulullah menangis kata-kata, aku rindu dengan saudaraku. Ya Rasulullah, kami ini adalah sahabatmu ya Rasulullah, yang tiap hari, tiap waktu selalu mendampingi. Lantas kami kurang apa? Siapa yang kau maksud saudaraku ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, iya, aku cinta kepada kalian wahai sahabatku. Kalian adalah sahabatku. Tapi yang kau maksud saudaraku adalah apa? Mereka adalah umat yang nanti di akhir zaman aku tidak bisa hidup dengan mereka. Rasulullah gak bisa mendampingi kita kayak mudah di zaman ini. Tapi bagaimana mereka masih mau beriman dan mencintaiku padahal mereka tidak pernah bertemu denganku. Ialah umatku. Maka Rasulullah menangis saya bunda. Kenapa? Karena rindu kepada kita semua. Lalu dari lisan yang mulia Rasulullah bersabda, simak baik-baik. Apa kata Rasulullah? Dari lisan yang mulia beliau bersabda, kullu ummatin yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, famayah ya Rasulullah, siapa yang kau maksud yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, faman asani faqad aba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang ikut kepada aku, ikut Rasulullah, dia akan masuk dalam surga. Tapi yang sebaliknya, faman asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat dariku? Artinya apa? Gak mau ke Rasulullah, dia ingkar sama Rasulullah. Dialah yang gak mau masuk surga. Saya tanya kepada umat Rasulullah sekalian, ayah bunda dan adik-adik seluruhnya di sini, apakah di sini kita semua mau masuk surga? Kurang semangat. Mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Ya Allah, jadikanlah siapa berketik hadir di masjid yang agung ini, masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah. Sebab karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan firman-Mu Al-Quran ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang benar-benar bahagia rasanya habis langsung next ke slide berikutnya. Boleh tak? Ya, lagi boleh. Nah, tinggal 5 menit ya. Oke, baik, boleh. Ini yang berbahagia 4 resep simpel langkah menjadi pelajar berakhlak dan berilmu di era digital yang mudah-mudahan dari kita paham dan bisa mengamalkannya.
Adik-adik boleh difahami. Yang pertama adalah ya boleh dibuat next up. Yang pertama adalah pastinya putra putri kita punya mindset juara, pantang menyerah dan yakin bisa. Adik-adik sekarang sudah menghafalkan Al-Quran. Adik-adik punya semangat lebih di sini. Yang yakin dirinya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, katakan saya katakan. Yakin aja dulu nggak apa-apa. Ya. Coba Hafiz mau nanya sama adik-adik di sini yang sudah menghafal Al-Quran yang kelas 9, ada yang mungkin udah 1 juz ya, udah 2 juz, ada mungkin ada yang udah 5 juz dan sebagainya. Yang yakin dirinya bismillah saya bisa 30 juz. Katakan saya. Yang yakin aja dulu apa ya. Masalah nanti jadi apa kan itu urusan hasil nanti. Yang penting kita berproses. 1, 2, 3 katakan saya. Yang tinggi deh 1. Angkat yang tinggi 1, 2, mana lagi 3. Dari sekian ratus berapa orang di survei ini? 4. Gak apa-apa 5. Ya katakannya nggak yakin ya. Oke, bismillah ya. Oke, turunkan. Pertanyaan kedua, ada yang yakin bismillah karena hari ini kalian hafal Al-Quran dan kelulusan juga kelas 9. Setelah ini komitmen, konsisten, konsekuen dengan diri yang masing-masing ingin lebih dekat dengan Quran dalam arti lebih rajin membaca, lebih rajin menghafal dan murojaah serta mengamalkan yang sudah dibaca dan dihafal, katakan saya. Ini suaranya doang saya, katakan enggak deh. Yang mana ya? Bismillah, Allahumma yasir mudahkan ya Allah. Amin. Ya, nggak apa-apa. Ini belajar untuk punya mindset yang baik. Bismillah, yakin bisa ya Allah. Ya. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah apa? Boleh nomor 2 Ustaz? Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam setiap langkah kehidupan. Kenapa perlu punya teladan Nabi Muhammad? Ibarat kita punya maps ya, kita mau pergi misalnya ke Surabaya, jalan-jalan kita belum tahu nih pasti tol kemana dan sebagainya. Kita pakai map jadi tahu. Ya. Bagaimana akhlak yang baik? Lihat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Seperti itu. Jadi karakter kita dan teladan kita nyontoh Nabi besar Muhammad SAW. Lanjut. Punya target yang jelas dan terukur. Inilah pentingnya tujuan. Hidup ini harus jelas kemana arahnya. Ayo berbahagia. Dari mana kita berasal? Mau ngapain kita di dunia? Dan kemana nanti kita akan pergi meninggalkan dunia harus jelas. Inilah pentingnya hidup punya target dan tujuan. Kita pulang dari Bandara Soekarno-Hatta di luar kota, kita nyetok taksi dan naik taksi, tutup pintu, udah ada argonya. Lalu supir taksi akan nanya kepada kita, mau kemana Bun? Mau kemana dek? Mau kemana Pak? Kita jawab, nggak tahu mau kemana Pak. Jalan ke taksinya? Kenapa nggak jalan? Apa banyak bocor? Mesinnya mogok, kenapa nggak jalan Pak? Nggak ada tujuan. Bunda hidup ini mau kemana? Ada hidup ini mau kemana? Ya, harus tahu tujuan kita mau kemana. Ya, maka dari mana kita berasal? Untuk apa kita di dunia dan kemana nanti kita akan pergi harus punya jawaban. Siap? Itu penting punya target dan tujuan. Terakhir adalah apa? Siap dan mau bersungguh-sungguh dalam doa dan aksi nyata. Inilah yang menjawab yang pertanyaan pertama. Yakin gak ada yang bisa 30 juz? Mana yang yakin? Saya, ada yang yakin banget dan sebagainya. Terjawab dari nomor yang keempat. Siapa yang mau bersungguh-sungguh mulai dari usahanya, doanya, usahanya dan semuanya, maka dia akan meraih yang sudah dia niatkan. Ya, Allah gak akan menyediakan semua perjuangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berbahagia, saya doakan semoga siapapun yang hadir di sini Allah bahagiakan, Allah muliakan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ada wasilah khatmul Quran dan kelulusan SMP Islam Al-Azhar Pasar Sumargan Serpong ini sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan judulnya, bersama Al-Quran meraih kesuksesan. Bukan hanya sukses di dunia, terlebih nanti sukses di akhirat, berkumpul surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bareng sama-sama kita baca doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
Semoga setelah ini makin baik akhlaknya, makin manfaat ilmunya, makin berkah hidupnya. Jangan lupa juga doakan guru-guru kita biar sehat walafiat selalu, biar berkah bahagia hidupnya, karena tentunya berkat dari doa dan juga ilmu dari guru-guru kita yang diberikan kepada putra-putri kita. Bismillah, putra-putri kita tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan berilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Muhammad Hafiz Andrian. Ikan hiu melambai-lambai. Ikan hiu melambai-lambai. See you, dadah, bye-bye. Ikan hiu muter-muter. See you later. Ikan hiu berwarna abu-abu. I proud of you, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Ikan hiu main sepeda listrik. Mustahil, nggak ada. Baik, pergi ke dokter, prakteknya tutup. Niat hati ibu obati sakit kepala. Selamat menjalani indahnya hidup, menjadi insan bermanfaat untuk bangsa dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.